Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom. Melalui destinasi wisata Alam Tanah Toraja, Taman Mini Indonesia Indah, Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa mengajak kita untuk bersekutu bersama melalui sehati di dalam doa pada saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan kita begitu baik, menyayangi kita, mengasihi kita, dan selalu menyertai kita. Sehingga pada saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menikmati alam yang indah di sini dan membawa ingatan kita kembali kepada kampung halaman kita sambil kita bersekutu memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Naswaki puang mentamalang telino, menjadi arang langka malilinan. Moi tadi telesiana rampoi susah, inang pato tula makamayai. Diposende, mai moko mina para kaitu tauna. Diposende, tapayan umpakala bitu sangana. Naswaki buang mental malantelino, ungkamase itu toka puduran. Moi tadi telesiana rampoi susah, inang pato tula makamayai. Diposende, mai moko mina para kaitu tauna. Diposende, tapayan umpakala bitu sangana. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih oleh karena kasih Tuhan boleh kami alami kembali pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberi kami waktu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kini kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Kami tahu, kami sadar bahwa sebagai hamba-Mu, kami tidak mampu untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar, dengan baik. Demikian juga sebagai sidang jemaat-Mu Tuhan, kami juga tidak mempunyai kemampuan di dalam memahami firman-Mu dengan benar. Karena itu kepadamu kami datang memohon pertolongan, tuntunlah kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh mengalami kasih-Mu dan juga tuntunan-Mu yang sejati. Ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni salah dosa kami, terima kami di dalam nama Tuhan Yesus, penolong yang sejati. Kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi tempat bengkak selama 40 tahun ini. Maka kamu haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita tadi, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu pelajaran di padang gurun. Seseorang bernama Douglas Burton Christie memutuskan untuk berjalan kaki beberapa kilometer sebelum mencapai tempat retreat di sebuah biara orang Mesir. Ia turun dari bus dan berjalan kaki di sebuah desa kecil, dan dengan penuh keyakinan ia mulai melintasi gurun pasir. Beberapa jam kemudian, ia menyadari bahwa ia tersesat. Tetapi dengan perjuangan yang berat, akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Ia tidak merasa yakin dan bangga dengan perjalanan yang berhasil itu. Tetapi ia merasa sangat-sangat tidak mampu tanpa pertolongan daripada Tuhan. Karena itu ia sangat bersyukur karena ia masih hidup sampai saat itu. Ia berkata, berangsur-angsur saya mendapati suatu pelajaran penting dari peristiwa di padang gurun. Dengan melintasi padang gurun, saya tidak lagi menganggap bahwa kekuatan saya sendirilah mampu mengatasi segalanya. Seringkali kita berpikir bahwa kitalah yang bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa kita sanggup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Namun, tak kalah Allah memberikan pengalaman di padang gurun, kita mulai belajar bahwa sesungguhnya hanya Allah lah pengharapan kita senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 40 tahun lamanya bangsa Israel mengembara di padang gurun memasuki tanah perjanjian. Musa mengajak bangsa Israel mengingat tahun-tahun pengembaraan yang memberikan suatu pelajaran yang penting bagi mereka, yaitu merendahkan hati mereka dan membiarkan mereka lapar, memberi mereka makan manna untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah tantangan pandemi COVID-19 ini, banyak pergumulan yang kita hadapi. Sebenarnya sebelum pandemi COVID-19, pergumulan demi pergumulan selalu ada di dalam kehidupan kita. Namun ketika pandemi ini datang, serasa inilah pergumulan yang sangat berat. Karena semua keadaan kita berubah total. Ibadah kita lebih banyak lakukan di rumah, kerja pun, bahkan sekolah pun dilakukan di rumah. Ketakutan kita lebih besar karena ketika satu orang terpapar, semua orang yang ada di sekeliling kita juga akan dapat terpapar. Kita menjadi sangat berhati-hati di dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi sembrono dalam hal kesehatan kita. Namun pernahkah kita juga menyadari
bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya menimbulkan banyak perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, tetapi melalui pandemi COVID-19 ini juga pelajaran penting kita dapatkan bahwa adakah di dalam menjalani kehidupan ini kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sesungguhnya sejauh apapun kita menjaga diri kita, jika kita hanya memberi waktu sedikit saja untuk Tuhan, kita tidak akan merasa kuat dan juga kita akan selalu merasa semakin takut dan juga gentar. Ingat, manusia sehat bukan hanya tergantung pada medis dan obat, tetapi yang paling utama adalah pada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Bergantung padanya dan senantiasa menjaga diri dengan baik, maka Tuhan menolong kita. Terpuji Tuhan, amin firman-Nya. Kita mengangkat pujian. Emintu papabadi lan lipu daenan tapang ke sangapuang tepu di masena alo bulan siabin koen manuk-manuk sola bale mintu tumbet iana da buntu sialombo mintu nalantelino buddha paparina belana kasalana tu mintu tolino apa Yesu narwa pari tu belana kasalanta salata di seroimo dosali Golgota. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami selalu rindu untuk berbicara kepadamu, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami untuk kebaikan Tuhan yang selalu mengalir di dalam hidup ini sampai saat ini. Hari ini ya Tuhan, kami tidak hanya menikmati alam yang indah, tetapi juga kami menikmati persekutuan, bahkan juga tuntunan firman Tuhan yang sejati. Mengingatkan kepada kami bahwa pengalaman padang gurun pandemi COVID-19 menyadarkan kami betapa kami juga harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhanlah penolong kami yang sejati. Tuhanlah yang akan selalu menuntun kami, memberikan kami pengertian untuk menghadapi segala hal yang mengalami begitu banyak perubahan di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pendampingan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kami semakin menyadari bahwa kami tidak akan bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kami datang membawa pergumulan kami akan sakit penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan. Tiada putus-putusnya kami berseru kepadamu, oh Tuhan, pulihkanlah saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, yang terpapar, dan juga yang dalam proses pemulihan di rumah. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Urapilah para dokter, obat-obatan, semua pendampingan
yang diberikan oleh keluarga, doa-doa yang dipanjatkan oleh jemaat-Mu. Kiranya melalui semua itu, pemulihan yang daripadamu Engkau nyatakan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan kami yang Maha Kuasa dan sangat baik. Engkau mengetahui pergumulan setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia. Kami juga membawa semua pergumulan kami yang lain. Engkau yang mengetahuinya Tuhan. Penantian yang panjang akan pekerjaan, penantian teman hidup, hadirnya anugerah anak, bahkan juga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Engkaulah satu-satunya pembuka jalan untuk semua pergumulan ini Tuhan. Kepadamu kami berseru, Tuhan tolonglah kami. Tuhan yang setia di dalam segala aktivitas kehidupan kami, rumah tangga, pekerjaan, baik yang ada di darat, yang ada di laut, atau di mana saja, bahkan juga perjuangan sekolah anak-anak. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Engkaulah penolong yang sejati. Sebagai orang tua, kami tidak mempunyai kemampuan di dalam mendampingi anak-anak kami. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa, di mana kami berseru dan bergantung kepadamu Tuhan. Tolonglah kami untuk mendampingi anak-anak kami di dalam pelajaran-pelajaran mereka. Berikan kami kesabaran Tuhan di dalam mendampingi mereka. Berikanlah kami sukacita, rasa gembira ya Tuhan, bahwa inilah waktunya di mana kami merasakan kedekatan yang luar biasa dengan anak-anak kami di dalam mendampingi mereka belajar, di dalam aktivitas keseharian mereka. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, pimpin kami sejauh kehidupan kami hari ini. Kami percaya ada waktunya di mana Tuhan menyatakan pemulihan bagi bangsa ini, bahkan juga dunia ini. Ajar kami untuk selalu bersehati, bergandengan tangan, membawa seruan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, seru sembahyang kami, syafaat kami. Sempurnakanlah semua itu hanya di dalam putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa dalam kita memuji Tuhan dengan sukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan gembira, maka Tuhan akan mendengarkan seruan kita, pujian kita, dan itu membuat iman kita semakin bertumbuh. Sampai jumpa di Sehati di dalam Doa pada edisi yang berikutnya. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.